Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ulan Nurmala, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 19010644037 kelas PGSD 2019B. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran saya. Media pembelajaran ini saya namakan dengan PASPA, Puzzle Pancasila. Media ini digunakan untuk membantu proses belajar mengajar pada muatan PPKN di kelas 2 dengan tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut adalah bahan dan alat untuk membuat PASPA. Yang pertama, duplex. Kedua, kain flanel. Ketiga, pita hias. Keempat, stiker. Kelima, kardus bekas. Keenam, alat tulis seperti pensil, pulpen, spidol, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, sekarang apakah kalian ingin tahu bagaimana cara pemainannya PASPA? Kita lihat di video selanjutnya. Oke, ini adalah papan PASPA yang terbuat dari duplex dilapisi kain flanel berwarna merah dan putih. Kemudian diberikan stiker pada tengahnya yaitu burung Garuda. Nah, ini adalah puzzle yang akan kita pasang. Yang terbuat dari duplex dilapisi stiker. Jadi stiker ini kita desain sendiri ya guys, bisa kita ambil dari sumber internet. Nah, untuk lapisan pinggirnya kita beri lapisan pita emas. Tidak itu saja, ternyata masih ada banyak lagi, yaitu stiker berbentuk bulat ini yang dilapisi duplex juga. Ini untuk puzzle jumlah bulu-bulu yang ada pada Garuda. Nah, ini juga adalah puzzle perisai. Ya, ini kita berikan perekat pada belakangnya untuk bisa ditempelkan pada kain flanelnya. Oke, kita akan mencoba untuk memasangkannya pada puzzle perisainya. Lanjut, kita pasang simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Oke, belakangnya juga kita beri perekat ya guys, untuk bisa dan mudah direkatkan pada kain flanelnya. Kita pasang dan kita urutkan. Sila yang pertama adalah dengan simbol bintang emas. Oke, kita letakkan, kita tempelkan. Nah, selanjutnya kita akan memadupadankan dengan bunyi sila-sila pada sila Pancasila. Contohnya seperti simbol Pancasila yang pertama adalah bintang emas. Nah, bunyi yang sesuai dengan simbol tersebut yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita tempelkan. Sama ya guys, untuk perekatnya kita taruh di belakangnya agar mudah ditempelkan. Nah, dan selanjutnya akan kita sesuaikan pengamalan kegiatan sehari-hari dengan bunyi dan simbol pada Pancasila. Kita pilih puzzle kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama, yaitu kita cari dulu apakah ini benar. No, kayaknya bukan. Apakah ini juga? Dirasa bukan juga ya. Kita coba cari lagi, manakah yang cocok ya. Oke, ini adalah doa sebelum makan. Ini sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Dan selanjutnya ini akan berlanjut dan berulang pada sila 2, 3, 4, dan 5.
Oke, lanjut untuk pengetahuan tambahan bagi siswa kelas 2, yaitu makna dari jumlah bulu yang ada pada burung Garuda lambang negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah dari tanggal 17. Nah, ini melambangkan dari jumlah sayapnya. Oke, lanjut pada bulan, yaitu bulan 8 Agustus, dilambangkan pada bulu ekor bawah. Nah, tahun 19-nya itu ada di ekor bagian atas dan 45 ada pada bulu leher burung Garuda Pancasila. Oke, Paspa telah berhasil diselesaikan. Nah, jika sudah terpasang semuanya seperti ini ya. Nah, seru bukan permainannya tentang Paspa Puzzle Pancasila? Saatnya menjawab pertanyaan. Oke, yang pertama, mengapa saya mengambil masalah tersebut? Karena untuk mewujudkan visi dan misi pelajar Pancasila, maka saya sebagai calon pendidik ingin mewujudkan hal tersebut dengan penanaman nilai Pancasila sejak dini. Karena hal ini sangat penting untuk mewujudkan generasi emas 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kenapa saya memilih media pembelajaran tersebut? Karena satu, alat dan bahan sangat mudah untuk ditemukan. Kemudian harga juga terjangkau. Selanjutnya, yang kedua adalah siswa sekolah dasar sangat menggemari belajar sambil bermain, khususnya pada kelas 2. Sehingga media ini akan menarik perhatian para siswa dan sekaligus mereka belajar dengan cara yang menyenangkan. Pertanyaan yang ketiga, kenapa saya memilih desain media pembelajaran tersebut? Karena mengemas pelajaran dengan permainan akan sangat menarik bagi siswa sekolah dasar, khususnya siswa kelas rendah. Kemudian tentang puzzle sendiri sangat bermanfaat untuk mengasah otak, ingatan, dan motorik anak. Alasan berikutnya adalah karena bahan penggunaan media tersebut aman bagi anak-anak, tidak akan tertelan maupun akan melukai mereka. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara pengembangan media tersebut? Menurut saya, media ini dapat dikembangkan menjadi suatu aplikasi Android untuk anak-anak, maka akan sangat digemari karena anak-anak sekarang sangat gemar dengan game online. Pertanyaan yang kelima, bagaimana dengan validasi media tersebut? Layak atau tidak? Menurut saya, media ini layak untuk digunakan sebagai pendukung pembelajaran di kelas, terkhusus di kelas rendah, kelas 2, dengan tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Pertanyaan yang keenam, bagaimana proses uji coba media tersebut? Saya melakukan uji coba media ini kepada siswa kelas 2C SDN Kebraun 2 437 Surabaya. Saya melakukannya sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya rancang sebelumnya. Dan juga saya tidak lupa menggunakan handout dan juga LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Yang pertama saya melakukannya mulai dari pembukaan hingga kemuatan materi PPKN. Nah, di saat itulah saya menggunakan media ini. Sebelum itu, saya membagi anak-anak ke dalam kelompok besar berjumlah 8 orang. Saya memasang media ini ke depan, yaitu di papan tulis. Nah, kemudian setelah itu saya mengarahkan atau memberikan arahan langkah-langkah cara pengerjaannya. Yang pertama yaitu untuk puzzle perisai pada burung Garuda. Kemudian dilanjutkan kelompok selanjutnya untuk mengurutkan
simbol atau lambang sila-sila Pancasila, urut dari sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian beranjak ke kelompok berikutnya. Saya menginstrukturkan atau memberikan arahan untuk mengurutkan atau menyesuaikan bunyi sila yang cocok dengan simbolnya. Jadi dari misalnya sila pertama bunyinya itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti dipasang di sebelahnya. Seperti itu. Lanjut ke kelompok berikutnya untuk penyesuaian pengamalan kegiatan sehari-hari yang ada di sekitar mereka. Nah, itu dicocokkan mana kegiatan yang sesuai dengan sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu selesai dan mereka merasa sangat senang. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana implementasi media pembelajaran yang telah dibuat ke dalam kelas? Oke, untuk mengetahui hal tersebut kita lihat di video selanjutnya. Pertanyaan yang ke-8, apa evaluasi yang didapat dari media pembelajaran yang telah dibuat? Saya menemukan bahwa papan yang saya gunakan itu berasal dari duplex. Jadi sangat sulit untuk berdiri dengan tegak. Nah, itu dapat diperbaiki menggunakan mungkin bisa dari kayu atau mungkin duplex yang tebalnya lebih tebal lagi. Kemudian bisa juga menggunakan kardus yang tebal itu agar bisa berdiri. Nah, itu tadi adalah presentasi mengenai media yang saya pilih, yaitu PASPA, Puzzle Pancasila. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!